Oke, kita gerak dulu nih sedikit ke Mas Arief. Tadi bilangnya soal pengkoreksian desentralisasi. Kalau misalnya kita amati dulu deh beberapa pemilu ke belakang, proses-proses pilkada langsung itu, Mas Arief lihatnya seperti apa? Sebelum kita beranjak ke langsung atau tidak langsung ya, kita lihat dulu deh. Ya, kita juga harus jujur ya. Memang pilkada langsung itu memang perlu dikoreksi. Tapi juga bukan berarti harus diganti sistemnya gitu. Ini juga argumentasi di sana ya. Karena ibaratnya kan kalau ibaratkan ada rumah makan misalnya kan. Jadi rumah makan Padang misalnya yang terbiasa ada rendang, ada dendeng. Dari 100% pengunjungnya 90% suka makan rendang, makan dendeng. Tapi tiba-tiba pemilik rumah makan bilang aja mau ganti menu. Kenapa? Karena efisiensi. Tapi pasti pengunjung akan protes. Prosesnya cari rumah makan yang baru. Masalahnya rumah makan ini pakai APBN. Ada sumbangsi juga masyarakat di sana. Makanya bagi saya, kalau kita melihat fenomena ke belakang soal pilkada langsung, memang kalau kita melihat dalam konteks pembelajaran politik, masyarakat banyak belajar di sana. Karena beberapa orang yang kita kenal hari ini, siapa? Jokowi, Anies Baswedan, Risma, Ahok, bahkan Sherly Juanda, Deddy Mulyadi. Mereka itu belajar di pilkada kan. Bahkan Mas Ahaye itu juga belajar di pilkada Jakarta dulu sebelum hari ini besar gitu. Artinya momentum pembelajaran politik itu besar di pilkada. Memang kalau kita bicara soal efisiensi politik uang, yang penyebab masalahnya siapa? Tentu elit juga kan, partai politik kan. Bahkan ketika memang kita bicara efisiensi, tapi kan kenapa ada mahar politik? Ketika misalnya elit nggak mau untuk menggunakan bahwa uangnya terlalu lebih banyak keluarnya ketika pilkada langsung, kenapa nggak lebih awal untuk mengkampanyekan kandidatnya? Sehingga ada waktu yang lebih panjang. Apalagi hari ini kalau kita melihat fenomena pergerakan digital masyarakat lebih kencang. Orang bisa pakai konten untuk memperkenalkan diri, tapi nggak harus main di akhir. Kebanyakan berpikirnya elit itu main di akhir. Dan poin yang cukup menarik itu adalah dengan adanya pilkada langsung ini adalah momentum juga bagi masyarakat untuk belajar. Memang kalau misalnya semuanya diserahkan ke DPRD, ada keterwakilan ganda. Misalnya ketika 2029, masyarakat memilih anggota DPRD atau legislatif. Lalu kita juga berharap ke anggota legislatif memilih kepala daerah. Kalau misalnya kita kecewa dengan anggota legislatif itu bagaimana? Berarti kita memilih dua orang yang kita anggap gagal itu. Maka poin ini penting juga kita melihat bahwa kalau kita belum bisa langsung memindahkan pemilihan langsung ke DPRD, ketika kita belum juga siap untuk memperbaiki kualitas anggota DPRD kita. Kalau kita cek ke bawah ya, beberapa anggota DPRD tingkat di level kabupaten kota, ini kan secara level kan juga belum bisa dianggap mereka itu layak sebagai anggota DPRD. Karena banyak faktor juga kan. Faktor mereka itu menang karena apa. Maka kalau kita serahkan semua hak politik masyarakat memilih kepala daerah, tentu ada kerugian juga. Mereka nggak punya waktu untuk mengevaluasi dalam waktu 5 tahun. Karena semua anggota DPRD yang memutuskan. Begitu. Berarti kita butuh pengawasan nih Bang. Pengawasan supaya kita nggak salah pilih kan anggota DPRD, dan DPRD nggak salah pilih untuk untuk kepala daerah tersebut kan. Tapi poin yang paling menarik itu adalah memang pertanyaan yang paling rumit juga bahwa kita di bidang reformasi partai politik ya. Artinya kalau kita memang ingin menghabiskan politik uang soal ini, mau nggak partai politik itu bikin MOU bahwa atau mungkin kesepakatan bahwa tidak ada uang perahu. Atau mahar politik. Dan berani nggak partai politik bahwa sebelum mencalonkan kepala daerah itu dia harus berpartai dulu 3 tahun. Jadi dia belajar dulu. Jadi ibaratnya dia memahami aturan partai. Jangan tiba-tiba partai di ujung ada artis, ada pengusaha tambang. Langsung dia gitu ya? Iya, yang duitnya banyak kan. Artinya ini yang merusak siklus pilkada kita. Karena memang energi kita juga lebih besar juga pilkada langsung, karena partai akan bekerja lebih banyak dan juga elit akan pusing karena ketika pergerakan media sosial makin kencang dan elit nggak mampu juga mengontrol ini juga akan terjadi tensi antara masyarakat dengan politisi. Dan saya rasa ini soal kelelahan saja, kelelahan elit yang nggak mau terus menerus menghadapi dinamika yang ada di level elektoral. Misalnya ada pemilu, ada pilkada. Kalau misalnya ada pilkada muncul tokoh baru. Tokoh baru ini akan meloncat ke tokoh nasional. Jadi lawan baru lagi di pilpres nantinya. Maka saya khawatirnya ini menjadi sebatas ketakutan elit karena saingan baru yang muncul di pilkada. Muncul nama-nama baru nih. Iya. Gimana nih Mas Umam? Berani nggak tadi Demokrat ada MOU, tidak ada mahar politik dan lain sebagainya, dan juga soal tokoh-tokoh dalam artian tokoh-tokoh yang
elit yang dalam tanda kutip berduit masuk ke politik dengan mahar yang besar, itu bikin persaingan di tingkat kadernya malah makin bergeser. Bagaimana Mas Umam menyikapinya? Kalau misal terkait dengan mahar ya, itu sebuah fenomena yang selama ini sudah menjadi perhatian semua pihak. Karena bagaimanapun juga everything constructed by politics, dan politics itu juga tentu membutuhkan logistik. Memang tidak mudah bagaimana kemudian sebuah kerjasama, koalisi untuk sebuah proses pemenangan, kemudian partai diminta untuk menggerakkan sayap kekuatan di akar rumput, tetapi kemudian tanpa ada dukungan dan juga bantuan dari kekuatan yang didukung untuk menggerakkan sel-sel kekuatan di tingkat bawah di akar rumput. Kalau misal kemudian itu ditimpakan 100% misalnya kepada partai politik secara struktural, tentu basis institusi ini tidak mudah. Dan kita sendiri juga menjadi evaluasi serius dalam konteks pendanaan politik. Kita sangat setuju bagaimana kemudian misalnya negara memberikan ruang yang lebih kuat dalam konteks dukungan political financing kepada partai politik dengan selaras dengan peningkatan akuntabilitas dan juga transparansi dana politik itu. Karena kalau misal tidak, ini menjadi agak absurd. Bagaimana kemudian sebuah institusi dituntut untuk lebih terbuka, lebih transparan, accountable, tanggung jawab sosial politiknya juga sangat besar, tetapi kemudian serapan dalam konteks sumber-sumber pendanaan juga sangat dibatasi. Nah, ini yang kemudian kita harus terbuka dalam konteks itu, bahwa memang dalam konteks politik relatif tidak mudah untuk menjelaskan kompleksitas itu. Nah, tetapi bahwa kita di Partai Demokrat sendiri tidak semuanya digerakkan oleh satu basis kalkulasi yang kemudian berdasarkan pada kalkulasi logistik, tidak semata. Tetapi juga kita berpikir tentang political ideological affinity ya. Kemudian kita juga bicara tentang konteks visi, kita juga bicara tentang platform di dalam konteks akar rumputnya. Dia punya akar atau tidak? Bagaimana kemudian faktor idiosinkretik dalam konteks tertentu dari tokoh punya akar atau tidak? Kita tentu meletakkan loyalitas kader itu menjadi yang utama. Tetapi juga kita mengukur apakah loyalitas kader itu ekuivalen dengan kapasitas dia untuk memenangkan pertarungan misalnya. Nah, kalau misal tidak, kita kemudian mencoba untuk mencari solusi, kita mencari titik tengah yang kemudian bisa meletakkan satu basis negosiasi kekuatan, negosiasi kepentingan, tentu dengan mitra-mitra berdemokrasi yang lain. Nah, di sini yang kemudian perlu dicermati lebih lanjut. Jadi kalau misal kemudian bicara tentang pendanaan ya, political financing, ya harus lebih komprehensif, karena undang-undang di pilkada itu sama sekali tidak membahas itu. Kalau misal di Amerika ya, itu kan ada satu platform batas atas dari dukungan publik dari berbagai elemen misalnya corporate atau private sector yang kemudian memiliki simpati secara politik, memberikan dukungannya kepada tokoh yang didukung, itu ada limitnya. Thresholdnya ya? Ada thresholdnya. Itu yang dilakukan oleh Zohran kemarin. Zohran Mamdani sebelum dia memenangkan pertarungan di New York, itu dia teriak dulu, Anda stop itu dukungan politik, pendanaan politik terhadap saya. Kan limit saya sudah melampaui, sudah pada titik itu. Kalau mau, masukkan itu di dalam program-program yang kemudian bisa membantu sosialisasi misalnya di ruang publik untuk kemudian mengenerate elektabilitas. Dan sekali lagi, ini menjadi tidak mudah karena kompleksitasnya kan cukup beragam ya. Elektabilitas sendiri itu juga sesuatu yang kadang ya selalu menjadi alat ukur kita, membantu kita. Tetapi juga kadang di ruang publik itu menjadi hal yang agak unik. Karena yang beredar di media, di medsos juga misalnya. Ini kadang entah benar, entah salah, kita juga entah gitu. Ini lembaganya juga kadang juga sepertinya kredibel, kadang juga entah juga. Ini menciptakan post-truth politics yang tidak mudah. Ada juga maka misalnya kita harus mengantisipasi bahwa di dalam konteks pemenangan elektabilitas itu satu hal. Tetapi bahwa elektabilitas sendiri juga bukan penentu utama.
Karena ada banyak aspek-aspek yang kemudian menentukan bagaimana kemudian proses finalisasi dalam konteks pertarungan di pilkada itu. Saya pikir itu. Oke.